Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam al-aqidah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi arsyitatin wa in mukhtalifa wa bidzalika aujabal alaina al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat bisa bertemu dalam kajian tafsir pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena risalah beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan yang sedang saya lakukan, kemudian ada pembacaan sari tilawah, kemudian dilanjutkan dengan sesi pematerian dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu marilah kita dengarkan bersama-sama yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aji Muhammad Ilyas. Kepada Aji saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aji Muhammad Ilyas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan ridho dan berkah dari Allahu Rabbi. Kemudian juga yang bagi para pembacanya yaitu Aji Muhammad Ilyas. Selanjutnya tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsungkan sesi pematerian yang akan dibawakan oleh Kiai Aam Abdul Salam, namun akan dipandu oleh moderator kita yaitu Pak Cucu. Kepada Pak Cucu saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, talabul ilmi dalam rangka kajian kuliah subuh tafsir Tarbawi bersama Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam MPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Seperti yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah kita berada dalam silaturahim, talabul ilmi, dalam kajian kuliah subuh tafsir Tarbawi. Insya Allah pada subuh kali ini guru kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Masad, atau kalau dulu terkenalnya Al-Lahab ya, Idza Nasrullahi wal Fath, yang mengangkat tema pembela kebenaran akan dibela oleh kebenaran itu sendiri. Insyaallah Pak Kiai akan mengkaji apa isi kandungan dari surat Al-Masad 1-5 ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian. Insya Allah seperti biasa setelah pematerian ada sesi tanya jawab. Insya Allah beberapa pertanyaan yang sudah masuk akan dijawab, dibahas oleh Pak Kiai. Dan bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah kalau sempat pada kesempatan ini, subuh ini, kalau tidak insya Allah di subuh-subuh berikutnya. Seperti biasa. Mangga Pak Kiai, waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi tatma'innul qulubu bizikrih wa tasrahu syuduru bihamdih wa tasmun nufusu bita'jimih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Bapak Ibu hadirin sekalian, para guru besar, guru-guru kami yang kami hormati, Bapak Dekan dan juga para dosen-dosen PAI, juga anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang sama-sama kita sedang terus mencari kebenaran, mengejar kebenaran, mengimplementasikan kebenaran, tentu saja ujungnya untuk memperoleh ridho Allah. Mari kita bersyukur bahwa tak sekecil apapun perbuatan yang kita pilih, kebaikan yang kita lakukan, itu hanya karena hadirnya rahmat dan karunia Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, lattaba'tumus syaitan. Bisa jadi kalian hanya terseok-seok saja mengikuti pilihan-pilihan setan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keberpihakan rahmat, karunia dan pertolongan Allah, takkan seorang pun di antara
kalian, kata Allah, bisa melakukan sesuatu yang memperbaiki dirinya. Alhamdulillah, Allah masih memberi kekuatan kepada kita, kesempatan untuk bergabung dalam kajian. Insya Allah kita upayakan kajian terhadap ayat-ayat Allah ini. Pada kesempatan ini, baik saya buka screen-nya. Sudah muncul Pak Cuk? Atau muncul Pak Cuk? Rantas Pak. Alhamdulillah. Kita mengkaji pada kesempatan ini surat Al-Masad, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat itu. Kita beri judul pembela kebenaran akan dibela oleh kebenaran itu sendiri. Selama kebenaran itu pun dibela dengan kebenaran. Pembelaannya tidak ditemari dengan hal-hal yang tidak benar. Nah ini. Al-Lahab 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tabbat, celaka, binasa, yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya diri Abu Lahab itu sendiri. Watabba, dan sungguh binasa, celaka. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaannya dan seluruh usahanya tidak akan mampu membantu. Sayasla dzata lahab. Nanti dia akan dicampakkan ke pada neraka yang menjilat-jilat, api yang menjilat-jilat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Bisa secara harfiah atau penebar kebencian dan fitnah-fitnah. Fi jidha hablum mim masad. Pada pundaknya ada tali buhul dari semacam kapas gitu ya, yang kasar. Ini turun bagaimana? Sambil nanti kita jelaskan lagi. Ini dalam beberapa tafsir klasik, hampir semua. Karena saya katakan bertafsir klasik, dalam tafsir modern tidak ada beda. Rata-rata ayat ini diturunkan setelah turunnya Asy-Syura ayat 214. Wa andir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wa andir ashirataka minal aqrabin. Peringatkan keluarga yang dekatmu Muhammad. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal muslim. Rendahkan sikapmu, hatimu di hadapan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Setelah itu katanya ya, Allah turunkan surat ini. Setelah surat ini, maka Rasulullah karena diperintah untuk memberikan peringatan kepada asyirahnya, kepada keluarganya terdekat, maka Rasulullah naik Bukit Sofa dan menyeru orang-orang Quraisy agar berkumpul. Ya Bani Hasyim, ya Bani, terus disebutkan, ayo pada kumpul. Sehingga yang berhalangan pun mengutus wakilnya. Abu Lahab pun hadir, bahkan dia memang selalu hadir kemanapun Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Nah di sana Rasulullah setelah pada kumpul berkata,
Hadirin sekalian, kalau aku beritahu kalian bahwa di lembah ada pasukan yuqbilu alaikum yang akan menyerang kepadamu, hal musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Rasulullah. Mereka menjawab, tentu kami akan percaya. Kami tidak pernah mendengar engkau dusta. Maka beliau melanjutkan, camlah oleh semuanya, sesungguhnya aku mengingatkan kepada semua tentang azab yang bisa datang kemudian, azab yang dahsyat. Artinya ancaman azab jika terus dalam kemusyrikan. Dapat pada saat itu segera Abu Lahab tampil. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihada jama'atana, hanya karena inilah engkau kumpulkan kami. Kata Abu Lahab itu dengan sangat kokoh. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan beberapa riwayat lain. Maka dakwah salang itu luar biasa respon Gusti Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Binasa Abu Lahab. Dan sungguh-sungguh celaka. Abu Lahab, kenapa disebut Abu Lahab? Karena memang wajahnya kemerah berseri-seri, kemerah-merahan. Jadi ganteng dia itu. Ya. Nah. Tapi beliau begitu keras menentang Rasulullah. Kemanapun dia ikut. Kalaupun apa, kan sudah panjang ini apa yang mengikuti Rasulullah. Kalaupun apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar bahwa nanti akan azab, maka kata dia, aku akan bisa menebusnya dengan kekayaanku dan apa-apa yang aku usahakan. Anak-anakku orang-orang hebat. Keturunanku orang-orang kuat. Maka Al-Quran menjawab, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Oh, semuanya kekayaannya dan seluruh usahanya tidak akan bisa membantu menyelamatkan dia dari azab itu. Saya naron zata lahab. Dia nanti akan dibakar di neraka yang panas. Nah, di sini Al-Quran memberikan imbangan. Kalau tadi Abi Lahab yang nyala kemerah-merahan di wajahnya, di sini yang nyala justru akan menghanguskan dan membakar Abu Lahab itu. Zata lahab akan dibakar di neraka yang meluap-luap. Sendirian dia? Oh tidak. Istrinya pun berandil luar biasa. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Bisa membawa kayu bakar waktu mencegat Rasulullah waktu. Dan yang memandonya juga dia. Atau juga dalam arti hiasan. Yakni dia penebar kebaikan. Yamsi bin namimah. Kemana-mana dia berjalan demi bin namimah. Dengan mengadu domba, menebar kebaikan. Muhammadun muhtari'un kazabu. Kemana-mana. Muhammad itu hanya pembual dan pendusta. Dia pun akan masuk neraka. Dan fijidiha hablum mimmasad. Fijidiha, karena dia orang kaya. Di lehernya itu emas. Dan perhiasan yang mewah. Maka Allah balikan nanti disiksa biji dia hablum mimmas, ada tali dari sabut yang pas. Artinya digambarkan oleh para atlet nanti di neraka dia akan diangkat, diombang-ambing dengan tali itu. Siapa mereka itu? Kenapa begitu spesifik Al-Quran mengancam mereka? Abu Lahab adalah Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, jadi paman Nabi ini, paman Rasulullah, dia kakak Abdullah, disebut Abu Lahab karena wajahnya kemerah-merahan berseri-seri. Istrinya adalah Ummu Jamil Arwa bin Harb bin Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan.
penguasa Mekah waktu itu. Hanya dia pecak kalau kita itu melihat dengan satu mata aura, ya, atau awar al-aura. Kenapa begitu spesifik? Jarang sekali Al-Quran menyebut seperti ini. Mengancam seperti ini. Kenapa? Mereka berdua sangat keras menentang Rasulullah SAW. Kenapa? Kemanapun mereka Rasulullah pergi, mereka ikuti untuk menghadang upaya dakwahnya. Nabi sedang berdakwah di Jelmajaz. Ya. Dia menyerukan qulu la ilaha illallah. Tiba-tiba dari belakang, hadza rajulun mukhtari'un kazzab. Ini adalah orang pendusta. La tattabi'u, jangan kamu ikuti. Satu kali lagi pada kesempatan yang sama Rasulullah dengan mengucapkan yang qulu la ilaha illallah taflahu. Berimanlah dan nanti akan kalian akan selamat. Apa kata? Ini orang sedang mendusta, akan menjauhkan kita dari Lata dan seterusnya. Sementara Ummu Jamil istrinya kemana-mana menyebar fitnah. Kemana-mana dia bahkan setiap hari menebar duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Mereka juga termasuk yang punya ide untuk melempari Rasulullah saat sholat di Ka'bah dengan kotoran unta. Sampai Rasulullah sulit mengangkat kepalanya karena beratnya beban kotoran itu. Kemudian sahabat itu mengundang Fatimah untuk mengangkat kotoran itu. Luar biasa. Dia yang punya ide itu. Kemudian juga anaknya Utbah, ya, sebagai menantu Rasulullah yang dinikahkan dengan Ummu Kulsum, ya. Dengan turun surat ini datanglah dia menemui Rasulullah. Dia meludahi Rasulullah sambil melemparkan istrinya Ummu Kulsum, diserahkan kepada Rasulullah. Baru di sana Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi qalban min kilabis sahra. Ya Allah, mudah-mudahan dia akan diterkam oleh binatang buas. Dan memang betul kejadian. Beberapa hari setelah itu dia pergi ke luar untuk berniaga. Ternyata dia langsung diterkam oleh singa di sana. Tidak ada yang bisa melihat. Begitu bernafsunya, kata Rasulullah, Bakar, jangan khawatir, dia tidak akan melihatku. Betul saja, datang Rasulullah membaca ayat, kemudian Allah betul-betul sembunyikan Rasulullah dari mata Ummu Jamil. Datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, inna sahibak hajani. Ternyata sesungguhnya kawanmu itu Muhammad itu betul-betul mencela dan membenciku. Apa jawab Abu Bakar? Demi Allah, wa rabbil Ka'bah, demi Allah, dia sama sekali tidak membencimu, tidak mencelamu, kata Abu Bakar. Bayangkan, luar biasa. Nah, sedang apa Allah dengan surat ini? Nah, ini yang kita ingin tarbawinya tuh di sini. Alhamdulillah menemukan ungkapan yang sangat dekat untuk memanai sebagai konsep edukatif ini. Tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah baca beberapa tafsir tasawuf, ada 6-nya. Ini yang paling yang saya nikmati, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, seluruh ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran adalah lil irsyad wa takmil, bimbingan untuk pengembangan dan penyempurnaan pribadi manusia, potensi diri manusia, potensi alam. Dari surat ini
kita dapat belajar, kata beliau, tentang husnul muasyarah wa adabul musahabah. Alay, jadi luar biasa. Ini bukan ayat kemarahan, tapi kata beliau dari ayat ini tentang tabat ini kita bisa belajar tentang husnul muasyarah. Baiknya bergaul, berinteraksi, bermasyarakat, cara bermasyarakat, coy. Dan adab etika al-musahabah, bersahabat dengan sesama muslim. Pantas saja, ya. Kenapa? Dan juga menjelaskan tentang hina dinanya pendaya dunia karena tidak memiliki akar kebenaran yang hakiki. Betapapun mereka gigih memperjuangkan, mempertahankan kemusyrikan, mengagungkan keduniaan, karena tidak mengakar pada kebenaran yang hakiki, itu akan menjadi kehinaan yang luar biasa. Pantas saja ini diapresiasi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai tadi husnul muasyarah, bergaul bermasyarakat yang baik dan adab bersahabat. Karena tadi diantarkan dengan ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Muhammad ingatkan keluargamu yang terdekat. Wahfid janaha kalimanit taba'aka, tetap rengkuhkan dadaan sayap Anda. Artinya bertawaduklah, rendah hatilah di hadapan orang-orang mukmin yang mengikutimu. Waduh. Fa in asauka faqul inni bari'um. Kalaupun mereka tetap mendurhakai kamu, wah, tidak usah kamu menyerang, membenci. Ini bari'um mimma. Katakan saja, aku tidak ada hubungan dengan apa yang kamu lakukan. Ini serangan yang luar biasa dari Abu Lahab dan istrinya dan keluarganya. Datar saja situasi psikologis Rasulullah. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Nah, inilah yang luar biasa, saudara-saudara, yang bisa kita apresiasi dari sini. Sehingga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini husnul muasyarah, adabul musahabah. Baiknya bergaul bermasyarakat dan etika bersahabat. Kenapa? Ketauhidan yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran atau kesejatian atau kemurnian yang hakiki. Kebenaran yang hakiki adalah al-haq itu sendiri. Kalau al-haq itu sendiri dibela, tapi dibela dengan cara yang benar, maka al-haq itu sendiri yang akan membela. Selama pembelaannya dengan hak sendiri. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada amarah. Ya, al-haq itu akan memiliki dayanya sendiri selama ada yang membela dengan cara yang hak. Bagaimana Utaibah meninggal? Anak Rasul Allah dia Rasulullah serahkan, artinya bagaimana al-haq melindungi kekasihnya Allah tatkala tadi Ummu Kulsum akan datang kepada Rasul. Malah Rasulullah tidak terlihat. Bagaimana Abu Lahab meninggal? Abu Lahab meninggal itu seminggu setelah perang Badar. Dia sengaja tidak ikut perang Badar. Dan untuk tidak perang Badar itu dia mengeluarkan 4.000 dirham. Tapi seminggu setelah itu dia kena penyakit yang sangat memalukan, menakutkan. Bau luar biasa sehingga ditinggalkan oleh semua keluarganya. Saking baunya, setelah mati tidak ada yang berani mendekat. Untuk penguburannya saja diupahkan kepada yang lain. Untuk memasukkannya saja diseret dengan untuk ke dalam kas. Saking mengerikannya kematian Abu Lahab. Karena kenapa begitu? Karena kebenaran yang hakiki tidak memberi ruang untuk kebencian, amarah, dan lain-lain. Pembelaan kebenaran hanya dengan kebenaran. Kita ini Bapak-bapak hanya sedang mengejar kebenaran. Mahasiswa sedang mencari kebenaran. Peneliti sedang mencari kebenaran. Semuanya kemana-mana sedang bergerak mencari kebenaran.
Ya. Ada ragam wajah kebenaran di hadapan al-haq, kebenaran itu sendiri. Ya. Ada yang kebenaran tapi tidak utuh karena masih ada kebenaran lain yang tidak diintegrasikannya. Kebenaran ilmiah yang sekuler dipisahkan dari kebenaran al-haq ini, sehingga kebenaran al-haq ini ada di sisi lain dari kehidupan, tidak terintegrasi. Maka benjol seperti ini kebenaran itu. Karena ada kebenaran yang terima. Inginnya kebenaran apapun yang kita terima, hunjamkan, benamkan pada kebenaran yang menyatu dengan seperti yang biru di tengah ini. Ada kebenaran, tapi di sana kita merasa memiliki terhadap kebenaran itu. Dia akan benjol juga dengan rasa memiliki. Sebab ada kebenaran yang kita hasil kita merasa memiliki kebenaran itu, maka pengungkapan, penyampaian, pengembangan kebenaran pun tidak utuh. Begitu juga ada kebenaran, tapi di dalamnya ada rasa bisa dan rasa mampu, rasa lebih bahkan. Maka itu pun akan benjol penyampaian. Maka kebenaran bisa jadi disampaikan karena kebencian. Kebenaran karena disampaikan karena egoisme, karena saya merasa memiliki. Maka lain warnanya. Di saat itu kebenaran tidak utuh. Yang diharapkan kebenaran apapun dibenamkan di dalam al-haq. Sehingga kebenaran apapun menyatu di sana. Rasa memiliki kita akan lebur di sana. Rasa lebih kita akan betul-betul menjadi larut di sana. Yang akhirnya kalau dibenamkan, maka kebenaran itu dibenarkan akan menjadi cinta kepada al-haq. Kita menemukan hasil penelitian yang luar biasa dari fenomena alam. Tapi kita akhirnya melihat betapa kebesaran Allah jauh lebih indah. Kita lihat di atas indahnya kebenarannya kita. Wajah Allah yang begitu agung jauh lebih mendalam, lebih merasuk kepada hati kita. Maka kebenaran itu akan terbenam di dalam kebenaran yang hakiki itu. Maka akan timbul jadi cinta kepada al-haq, pada kebenaran itu sendiri. Maka kalau kebenaran jadi menumbuhkan cinta, maka kata-kata kita, mata kita, telinga kita, ya, Allah jadi mata yang kita gunakan untuk melihat. Allah jadi telinga yang kita gunakan untuk mendengar. Allah jadi tangan yang kita gunakan berdoa. Semuanya akan terkontrol. Maka akan terhindar dakwah-dakwah yang keluar dari yang diizinkan oleh Allah. Bayangkan untuk sekedar menyampaikan suatu kebenaran saja. Kalau kebenaran itu akan menimbulkan kesalahpahaman, Allah tidak izinkan itu untuk disampaikan. Suatu waktu Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mu'ad menyambut, "Afala ubasyirum bihi?" Kata Rasul, apakah berita aku sampaikan supaya mereka gembira? Kata Rasul, fahum yattaqilun. Jangan dulu. Mereka akan yattaqilun, anal-analun gitu ya. Mereka akan berharap tanpa amal, begitu nantinya akibatnya. Di hadis lain bukan begitu. Tatkala Mu'ad mau menyampaikan itu, ketemu Umar, kata, apa yang akan sampaikan kamu? Ini berkata orang yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Wah, nanti jangan dulu, kata Umar. Payat takilun nas. Nanti orang-orang akan anal-analun katanya kalau begitu. Wah, kalau begitu ke Rasulullah saja. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyebut sadaqa Umar. Benar Umar. Nah, untuk menyampaikan itu saja, kalau akan menimbulkan kesalahpahaman, ditahan dulu. Itu adalah kebenaran. Maka penyampaian kebenaran harus dengan kebenaran.
Dan itu bisa apabila kebenaran itu dibenamkan pada al-haq, sehingga rasa memiliki rasa lebih larut di dalam keagungan dan kehebatan al-haq. Maka kata Imam Syafi'i indah sekali, arfa'un nasi qadran man la yara qadra. Manusia paling tinggi derajatnya orang yang tidak mampu melihat kadar derajat dirinya. Wa aksarun nasi fadlan man la yara fadlah. Manusia yang paling banyak kelebihan dan keutamanya justru orang yang tidak mampu melihat keutamaan dan kelebihan dirinya. Kenapa? Karena semakin tinggi derajat seseorang, dalam arti semakin dekat dengan Allah, kalau semakin dekat dengan Allah, semakin jelas wajah indahnya kebesaran Allah, semakin remuk dirinya. Semakin tidak mampu melihat kadar dirinya. Maka tidak mungkin merasa hebat di hadapan, merasa menyalahkan dengan mudah. Orang yang punya banyak kelebihan akan larut, labur dan hancur karena hatinya selalu berhadapan dengan kehebatan dan kelebihan yang tak terhingga, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah membela kebenaran hanya dengan kebenaran, dan tatkala itu kebenaran itulah yang akan membela. Intan surullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah yang membela kamu. Wa iyansurkumullah fala ghaliba. Dan jika Allah membela kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Mudah-mudahan ungkapan dan uraian ini betul-betul merupakan bimbingan dari Allah. Ya. Saya terus terang diilhami oleh tafsir Abdul Qadir Jailan, Syekh Abdul Qadir Jailan, yang saya rasakan beda ya dari tafsir-tafsir sufi yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan rahmat, karunia dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Kiai. Pak Kiai, langsung saja ke pertanyaan Pak Kiai ya. Bangga. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan ada kaitannya dengan apa yang tadi sudah dibahas tentang Quran surat Al-Masad. Ini tapi tentang syahadat Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon izin bertanya. Ada kawan yang menjelaskan bahwa syahadat itu harus disaksikan. Kalau belum syahadat di hadapan saksi, berarti Islam kita belum benar. Jadi kita harus syahadat lagi di hadapan saksi. Katanya hal ini dari Al-Quran. Ya, tapi saya tidak begitu peduli karena dilihat dari penampilannya ia pun tidak cukup menguasai. Mohon penjelasannya Pak Kiai, terima kasih. Apakah betul syahadat itu harus ada saksi? Karena itu mungkin harus diulang lagi Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Cucu. Ini langsung mengingatkan saya waktu penelitian masalah ini tahun 95-an ya. Secara sengaja sebagai koordinator dosen PAI saya betul-betul melakukan penelitian ada gejala itu. Nah, saya ceritakan saja begini, ada satu golongan, katakanlah saya terus terang saja ini NII ya, terus terang karena sudah terbuka waktu itu. Jadi dakwahnya itu ke kampus. Sasarannya itu mahasiswa baru. Nah, cara mendekatinya begini, ada dua orang. Seorang yang dulu itu survei, ngobrol dengan seorang mahasiswa baru biasanya yang
untuk menjajaki wawasan mahasiswa itu. Kalau wawasan mahasiswa itu kurang, jangan diteruskan. Diteruskan, sahabat dia justru sasaran. Kalau wawasan mahasiswa itu kuat, bisa jadi tidak diteruskan. Sebab akan datang orang kedua, bukan dia nanti, besoknya atau kapan datang. Nah, inilah sasaran. Tadi makanya kita kan Islam ini kuncinya syahadat. Kalau syahadatnya benar, ya Islam kita benar. Kalau syahadatnya jelek, ya jelek. Kita tidak jelas. Loh, kata mahasiswa itu, lantas memangnya gimana? Syahadat yang benar. Islam yang benar syahadatnya. Oh, yang benar itu. Nah, ini yang saya temukan dulu ya. Yang benar itu harus dipersaksikan. Nah, baca Al-Quran. Dibuka Al-Quran. Waliyakunar rasul alaikum syahida. Dan Rasul supaya jadi saksi bagi kamu. Tuh, disaksikan oleh Rasul. Tentu saja mahasiswa yang baru, tersentak luar biasa. Dan Rasul jadi saksi atas kamu. Bingunglah. Ditinggalkan setelah itu. Mahasiswa itu. Supaya berpikir semalaman bingung. Apakah saya sudah Islam? Kapan saya saksi syahadat saya disaksikan? Terus tanya-tanya itu. Bingung. Maka waktu itu sering malam-malam mahasiswa yang nelpon saya. Karena itu. Nah, besoknya segera ditemui akan mau benar Islam kamu. Ya iyalah katanya. Nah, kalau mau ayo kita syahadat lagi. Dibawalah syahadat lagi di tempat tertentu. Saya tahu tempatnya. Saya tahu persis tempat. Saya suruh karena saya waktu itu penelitian. Di sanalah dia disyahadatkan, di baiat, dan di sanalah sekarang kamu sudah ada di hijrah dengan kamu di negara. Inilah yang benar, itu semuanya masih kafir. Wah, dari sana. Ya. Jadi ini pertanyaan mengingatkan apa yang pernah saya lakukan dulu ya, amal lakukan. Apakah betul dalam Al-Qur'an ada ayat itu? Iya, ada ayat itu tapi bukan begitu maksudnya ya. Itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan kalau demikian juga kami jadikan kamu sebagai umat wasata litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu jadi saksi bagi manusia dan rasul jadi saksi bagi. Menurut hadis itu konteksnya akhirat, nanti umat Nabi Nuh akan datang. Ya, ditanya, apakah sudah mau menyampaikan? Oh, sudah. Siapa? Nah, kata umatnya, wah ma'atana min ahad. Tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada kami. Kata. Maka jadilah saksi umat Muhammad. Betul bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Dan Rasulullah jadi saksi atas kebenaran yang dilakukan oleh umatnya nanti. Itu berdasar hadis tentang nanti. Adapun makna tentang di ayat syuhada ala nas di sana itu saksi itu kan dalam Al-Qur'an syahid syuhada itu yang membuktikan kebenaran. Ya. Di dalam pengadilan yang membuktikan. Artinya umat Islam itu yang membuktikan kebenaran Islam di dalam perilakunya, dalam kata-katanya, dalam pakaiannya, sehingga jadi bukti Islam dengan perilakunya, karena itu menjadi rujukan bagi umat lain. Dan Rasulullah adalah yang merealisasikan Islam, membuktikan Islam dalam kehidupannya, maka jadi saksi, jadi rujukan bagi kita. Nah, sebenarnya itu makna ayat itu, ya. Nah, dan banyak Pak Cucu ayat-ayat yang pemahamannya seperti itu parsial, karena setelah itu beberapa orang berubah, saya dekati dan menyerahkan seluruh catatan-catatannya yang sudah 2 tahun mereka baiat, diserahkan kepada saya, dibuka semuanya, jadi saya tahu persis ya konsep-konsep yang mereka kembangkan. Ya, sekarang ada Rasul, nanti kita akan ditemukan yang akan baiat itu Rasul. Kalau tidak Rasul ya naib Rasul. Jadi di Indonesia ada Rasul sekarang. Dari ayat walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Padahal bukan begitu.
Wa fikum rasuluh. Itu begini, ayat itu dipenggal-penggal. Di tengah-tengah kamu ada rasul. Ukuran sekian wa fikum rasul. Dipenggal begitu. Nah itu sekali lagi saya sudah sangat tahu itu karena pengalaman saya. Syukur ada mahasiswa yang bertanya begitu untuk supaya jadi waspada ya. Dan nampaknya tadi juga saya tidak begitu peduli karena yang menyampaikannya juga tidak cukup meyakinkan katanya ya, bagus saja karena saya tahu juga orang-orang yang didakwahi tapi mental yang malah kalah yang mendakwahinya karena ternyata mungkin santri ya kalah yang mendakwahi diserang terus malahan ada yang begitu. Terima kasih, ini bagus, ini jadi peringatan yang lain terutama untuk mahasiswa. Sebentar lagi akan daring kita ya, akan luring mungkin kuliah. Nah di saat itu yang harus dikawal itu mahasiswa baru terutama Pak. Jadi intinya tidak perlu syahadat lagi pakai ya. Tidak perlu, tidak. Di hadapan saksi. Tidak. Baik Pak Kiai. Kemudian pertanyaan kedua Pak Kiai. Ini ya, pertanyaan sebentar Pak ya. Prof. Syahidin. Sebentar ya. Mungkin nanti sebentar setelah ini. Pertanyaan dari Pak Haji Jaja ini minggu kemarin di pending ini. Oh iya. Takutnya nggak keburu waktunya ini. Mohon izin bertanya tentang perbedaan dalam akidah yang seolah-olah perbedaan pada prinsip yaitu tentang sifat-sifat Allah. Ada yang menggunakan pendekatan Asy'ariyah atau Maturidiyah sifat 20 atau 13 dan di sisi lain Athariyah. Apakah ini termasuk ijtihadiyah atau perbedaan azas? Karena kadang-kadang kedua belah pihak saling mengkafirkan, terutama dari Athariyah kepada Asy'ariyah. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Ini kata beliau ini sedang hangat juga di masjid beliau ini Pak, di masjid Pak Haji Jaja ini. Pak Kiai mohon tanggapannya. Saya jawab sebenarnya karena tidak bisa masuk ke perbedaan-perbedaannya yang akan bisa membingungkan awam. Artinya secara khusus. Betul, itu bukan apa yang pokok, tapi itu ijtihadiyah. Ya, seperti ini, yang Ahlussunnah saja dari Asy'ariyah dan Maturidiyah itu beda benar. Yang pertama yang 20 itu dikembangkan dari Asy'ariyah itu sifat-sifat ma'ani. Ma'ani itu apa? Kudrot, irodat, ilmu, basor sama kalam ya. Itu ma'ani. Nah, itu sifat-sifatnya. Kemudian dikembangkan oleh Al-Maturidi jadi maknawiyah, jadi muridan. Mulai gitu kan? Nah, ada sifat itu bagaimana hubungannya dengan dat. Nah, itu dikembang. Di sana saja ada perbedaan. Hanya yang menggabungkan 20 memang dasarnya dari Asy'ari sampai dengan Maturidi digabungkan. Tapi bukan beliau akhirnya, ya. Nah, karena apa? Karena di antara Maturidi dan Asy'ari juga banyak perbedaan. Seperti dalam perbedaan antara sifat dat dan sifat fi'il, pekerjaan, apakah mereka masing-masing qadimah ya, kekal dan lain-lain. Masih banyak perbedaan itu di kalangan itu. Antara Mas Arya, tapi bukan masalah prinsip. Artinya berbeda di sana tidak akan mengganggu ketauhidan yang inti. Kecuali itu kan ada pendekatan lain, ketauhidan itu ada pendekat tauhidul uluhiyah asma'iyah dan titik tekannya tauhid Asy'ariyah itu ma'rifat Allah dengan ma'rifat sifat-sifat Allah. Ya, untuk memudahkan makrifat kepada Allah bahwa Allah itu As-Sami, sehingga terus diungkapkan maha mendengar yang tak terbatas dari sehingga harus membentuk sifat tauhid. Kemudian terus sifat-sifat itu sebenarnya sana
ya, untuk makrifat kepada Allah. Tujuan pengembangan sifat-sifat itu untuk makrifat kepada Allah dan memudahkan. Lantas terjadi perbedaan Asy'ariyah dalam hal itu. Apakah makrifat itu bin nakli atau bil akli? Asy'ariyah bin nakli, Maturidiyah bil akli. Kemudian digabung ke sananya jadi Ahlussunnah bin nakli wal akli. Begitu. Mohon maaf tidak saya bisa menjelaskan sampai detil-detil perbedaannya karena kadang-kadang hanya agak khawatir membingungkan ya yang kalau berdua mungkin bisa saya bisa jelaskan karena ternyata ada dalam kitab-kitab tentang itu, perdebatan ilmu kalam. Ini pun respon dari perdebatan ilmu kalam ya sekitar ini 15 tahunan lah setelah imam-imam madhab fikih meninggal, seperti Imam Syafi'i meninggal itu, ya. Jadi setelah perdebatan itu muncullah itu perdebatan ilmu kalam ini. Itu mungkin Pak Tutu yang bisa saya jelaskan, sangat terbatas, mohon maaf. Terlalu pelik gitu ya, kadang-kadang beberapa. Iya mungkin Pak Kiai biasanya masalah ini kaitannya dengan ini khilafiyah juga Pak Kiai. Ya biasanya kan yang misalnya dari kalangan Wahabi, Salafi Wahabi itu mengembangkan tiga tauhid ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Nah dari situ biasanya mereka dalam tanda kutip menyerang Asy'ariyah misalnya wasilah itu dilarang, tawasul itu dilarang, seperti itu Pak Kiai mungkin. Ya betul. Karena itu sebenarnya sebagai hanya sekadar beda penafsiran seperti wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Nah, apa yang dimaksud wasilah di sana? Rata-rata umumnya al-wasilah itu at-ta'at. Ya. Jadi at-tawassul untuk mencari sarana mendekat Allah bit-ta'at wal qurbat. Rata-rata. Nah, di dalam Ahlussunnah pun sama bahwa ja'lul wasaid, ada yang mengartikan wasilah itu, sarana itu ja'lil wasitoh, membuat perantara antara Allah dengan antara hamba dengan Allah sama, itu dilarang di Ahlussunnah juga. Sampai kalau tafsir Adwaul Bayan itu siapa? Adwaul Bayan As-Sangkiti itu Adwaul Bayan. Kalau orang mengatakan dari al-wasilah itu membuat perantara antara Allah dengan hamba sehingga kita seakan harus sampai melalui gitu. Itu katanya al-jahalah, itu bukan kata saya, kata tafsir As-Sangkiti itu Adwaul Bayan. Dalam hal itu prinsipnya sama. Hanya beda benar apa sih wasilah di sana. Rata-rata tafsir itu wasilah at-ta'at wal qurubat. Jadi untuk sampai kepada Allah itu harus ada at-ta'at wal qurubat. Gitu ya. Di samping juga, nah kemudian ada kalau tawasul yang dimaksud juga oleh Pak Duduk membuat perantara, bukan amal soleh dibuat jadi untuk sarana sampai kepada Allah, itu ada hadis itu yang sahih itu yang tatkala di guha, ya kan? Ya Allah, kalau amal soleh saya ini tatkala saya berbuat baik kepada orang tua saya itu betul-betul baik dan ikhlas, jadikanlah sebab wasilah untuk membuka. Nah kan ada 3 orang kan, itu sahih. Nah itulah juga yang dikembangkan dasar tawasul lain dari Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Nah, itu mungkin Pak Cucu yang mengatakan. Saya tidak senang kalau harus saling menyalahkan, saling mengganggu, tidak. Ya, yang beda-beda sajalah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahidin, Prof Sahidin, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik itu pembahasan tentang al-haq gitu ya. Kaitan dengan tarbiyah itu. Di Quran
jelas itu al-haq yang dimaksud itu kan al-haqqu mir rabbika ya. Fala takunanna minal mumtarin, itu yang Pak Kiai maksudkan tadi, bahwa kebenaran dari Allah itu pasti dan jangan ragu-ragu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan ayat yang satu lagi? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini nampaknya mempertegas bahwa kebenaran itu pasti akan datang gitu, dan kebatilan itu pasti akan hancur. Namun ketika kita menyampaikan kebenaran, nampaknya banyak yang ragu itu ya, karena rasa takut. Yang saya khawatirkan justru karena kesalahpahaman gitu ya, bahwa menyampaikan kebenaran itu harus dibungkus dengan terlalu rapi sehingga kebenarannya sendiri hilang kan gitu ya. Nah ini kondisi sekarang ini saya melihat ada sesuatu yang kondisi seperti itu Pak Kiai. Jadi menyampaikan al-haq itu jadi terlalu tebal bungkusnya gitu, terlalu banyak bariernya, sehingga al-haqnya itu sendiri tidak muncul gitu, dengan berbagai alasan, bahkan tidak segan-segan mendalili untuk menolak atau menyembunyikan kebenaran itu dengan berbagai dalil yang sifatnya usul fikih begitu, bukan Quran Sunnah lagi gitu ya. Nah ini bagaimana itu terkait dengan penyampaian itu Pak Kiai? Atau mohon Ya, terima kasih Prof. Enggak pakai Pak Saidin. Betul, al-haq di sana, dasan al-haqqu mir rabbik. Wajah al-haq wajahul batil. Nah, al-haq di sana itu karena Allah juga al-haq ya. Dan al-haq itu adalah kesejatian yang kemurnian yang sangat sejati. Kalau kebatilan justru ada kepalsuan. Nah ini masalahnya. Kebenaran yang sejati itu tidak akan goyah. Maka wazahakol batil. Dengan sendirinya katakanlah kalau hak ada yang membela, ya, tapi dengan cara pembelaan yang hak juga, nah maka akan hancur banget. Sehingga ada ayat lain wa naqdifu bil haqqi 'alal batil fayadbu. Kami tembakkan batil itu dengan hak fayadmagu, maka dia akan menghancurkan, mengalahkan kebatilan itu. Dan hak itu ternyata yang ditembakkan itu amal kita. Tapi tidak cukup kebaikan milik kita, wawasan kita. Harus disertai dengan niat. Nah, kekokohan di sana. Sehingga mampu payad magu, mau menelan kebatilan itu. Artinya, antara kebenaran yang kita peroleh harus dilebur dengan kebenaran. Al-haq itu sendiri. Karena kebenaran itu al-haq. Anta nur samawati wal ardi wa man fihinna wa antal haqqu dalam hadis Bukhari doa. Anta nur samawati wal ardi wa antal haqqu. Engkau sendiri al-haq. Allah sendiri al-haq. Jadi di sana katakanlah kita membenamkan kebenaran yang kita temukan kepada al-haq menjadi kebenaran yang sangat kokoh. Karena itu dalam penyampaian, ya, dalam penyampaian betul harus sangat hati-hati, harus sangat hati-hati. Jangan sampai tatkala saya bicara sedang menghebatkan saya, karena saya bangga dengan banyak yang hadir. Wah, itu sudah Jangan sampai tatkala saya bicara sedang ada kebencian karena kemungkarannya. Oh, itu sudah tidak ada bimbingan dari Rasulullah itu. Maka tadi tatkala menjadi cinta al-haq yang kita temukan, dibenamkan dengan hak menjadi cinta, maka kita cara pandang kita kepada yang salah, cara pandang kita kepada yang melawan kita bukan lagi cara pandang kebencian,
bukan lagi cara pandang amarah, tapi cara pandang cinta juga. Karena cinta, maka dalam menyampaikan harus hati-hati, ya. Bahkan kadang-kadang seseorang itu diam karena khawatir jadi fitnah. Amsik alaika lisana. Dan kita kadang-kadang dengan diam itu, karena kita merasa hebat bicara, orang diam, lantas kita padahal kadang-kadang dia justru karena diamnya itu karena saking sakit hati, tapi doanya lebih hebat. Bisa jadi keamanan ketenangan itu jangan justru karena doa-doa itu. Memang kadang-kadang di satu kesempatan kita menghajar orang lain dengan penuh kebencian dan menyinggung ke sana ke sini. Menurut saya lebih baik yang seperti tadi. Karena ada hadisnya. Amsik alaika lisana wal yasakka baituk. Tatkala banyak fitnah itu. Jadi kekuatan kita itu, yang merubah itu bukan kata-kata kita, menurut saya, tapi pertolongan Allah. Tapi kalau kata-kata kita sudah terkawal dengan al-haq itu sendiri, insya Allah di sanalah kekuatan kita. Kehebatan dakwah kita bukan bentakan yang hebat, bukan ungkapan-ungkapan yang menawan, tapi sejauh mana kebersamaan kita dengan al-haq itu dalam menyampaikan. Dan itu ya menurut saya. Insya Allah kalau begitu insya Allah kita akan lebih menikmati kebersamaan dengan sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Tapi yang satu yang prinsip asal kebersamaan dengan al-haq betul-betul itu kita miliki nikmat. Mungkin kata-katanya sederhana gitu, tapi kekuatan batinnya dahsyat. Nah, itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin begitu Pak Profesor Saidin apa yang saya pahami. Lagi, Pak. Sampai ya udahlah orang-orang yang kayak begitu. Nah, sehingga ada kecenderungan juga mendoakan itu to the point, mudah-mudahan si angte musnah atau macam-macam kan gitu. Apa itu juga dalam konteks sekarang masih bisa berlaku? Ya. Terima kasih Pak Saidin, bagus sekali ini. Begini, pada dasarnya Rasul tidak mau mendoakan. Waktu setelah apa ya perang apa? Ya Rasulullah doakan laknat mereka. Malah Allahumma hadihim begitu. Itu yang tidak mau waktu itu. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini kasusnya sangat spesifik karena sudah ada pernyataan itu dari Allah. Klim tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena sudah ada klim itu dari Allah. Dan dari ini surat kelima gitu ya, dari al-Muzammil, al-Mudassir, al-Qalam itu satu benang merah yang ngalir sama. Darni, biarkan aku saja Muhammad yang melawan. Biarkan aku saja yang melawan mereka. Dalmi wal mukadzibin. Terus. Jadi seakan-akan kamu mah tidak usah melawan, biarkan. Dan doa itu Rasulullah ya menyerahkan kepada Allah. Satu, karena ini sudah sangat spesifik dinyatakan tabatnya, celakanya oleh Allah, dan tidak ada terjadi dalam Al-Quran kecuali keluarga ini. Maka Allah Rasulullah doanya itu menyerahkan, Allah serahkan. Ya. Kebanyakannya dalam mendoakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurim. Ya Allah, aku jadikan engkau fi nuhurihim, dalam dada-dada. Artinya tergantung engkau. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allah, aku ciptakan.
serahkan engkau mereka kepada apa yang kehendaki. Nah, itu sebenarnya doa-doa Rasul dalam menerima atau menghadapi yang jelek. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Aku serahkan kepada seperti engkau kata, atau Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Aku jadikan engkau pada dada-dada mereka. Artinya engkaulah yang mengendalikan dada-dada mereka. Nah, kalau ini karena memang ada ayat secara spesifik dan itu pun intinya menyerahkan kepada Allah. Dan kasus-kasus kebanyakan tidak, Rasulullah tidak mau memberikan doa yang jelek gitu ya. Terima kasih Mun Pak, saya pisan ke emutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Prof. Syahidin. Masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya Pak Kiai, tapi waktunya ini sudah jam 6:01. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan atau kajian subuh kali ini, karena memang perkuliahan juga sedang masih aktif gitu ya. Semuanya juga harus kerja, mungkin yang lain harus ada yang mengajar dan seterusnya. Jadi saya kira cukup saja. Yang penting insya Allah kita istiqomah ya setiap minggu, silaturahim, thalabul ilmi. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terutama di musim pandemi susahnya kita bertemu, insya Allah dengan ini jadi media bagi kita untuk bersilaturahim, bertemu, insya Allah dengan ini kita tetap terjaga ya dalam ukhuwah Islamiyah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Langsung saja Pak Kiai, kami mohon untuk dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, kami ini hanya hamba-hambamu ya Allah, yang bergerak karena Engkau gerakan, yang kalau berilmu karena Engkau berikan kemampuan berpikir pada kami. Yang bisa apapun karena rahmat dan karunia-Mu yang tetap menyertai dan menghampiri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala pengetahuan yang Engkau anugerahkan kepada kami ini betul-betul jadi ilmu dan cahaya yang mampu memandang indahnya wajah-Mu ya Allah. Jadikanlah seluruh pengetahuan yang Engkau hadirkan dalam pikiran kami betul-betul membawa kami petunjuk untuk kami menikmati kebersamaan denganmu ya Allah. Sehingga sehebat apapun ilmu yang kami terima, tetap aku kecil di mataku ya Allah. Karena dibanding kebesaran dan ilmu-Mu, bukan apa-apa ya Allah. Jadikanlah seluruh anugerah yang Engkau berikan kepada kami, kekayaan kami, keluarga kami, fasilitas yang Engkau berikan kepada kami, atribut-atribut duniawi yang Engkau sematkan pada diri kami ya Allah.
jadi jalan kebaikan untuk menujumu ya Allah, untuk menggapai ridhamu ya Allah, untuk memperoleh ridha dan ampunanmu ya Allah, sehingga semuanya memandu kami bertemu di hadapanmu dengan penuh ridha dan di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum Pak Kiai, atur nuhun. Atur nuhun sami-sami Pak. Oh, tasik nuhun Pak. Mohon Pak Kiai, Nuhun Assalamualaikum. nuhun Bapak. Turnuhun Pak Kiai. Tur nuhun. Bapak banget Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Pak Kiai. Amin. Sehat, dimudahkan segala urusannya, mudahkan GB-nya Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Prof. Saidin, terima kasih. Saya atas nama moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, biwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada MC, silakan MC. Baik, alhamdulillah sesi pematerian, sesi tanya jawab, dan kemudian doa penutup sudah selesai. Kemudian marilah kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Syaifan selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.